Bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi, Pak Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walaupun dalam kondisi masih puasa. Masih puasa nih Pak ya. Ya, Pak. Ini mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Ya Pak Edi. Saya ingin mewawancarai sedikit tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan selama memimpin di sekolah kita. Kemudian mungkin nantinya apakah ada kendala dalam mengambil keputusan itu Pak? Karena bagaimanapun juga keputusan itu tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang terbaik, tetapi keputusan itu baik selama situasi dan kondisi yang memungkinkan, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Pertanyaannya, jadi pertama dalam pengambilan keputusan seorang manajer atau pemimpin suatu instansi ini adalah yaitu yang pertama mengidentifikasi suatu masalah atau keputusan, bagaimana sebuah keputusan itu bisa diambil. Jadi terbiasa kita dalam mengambil sebuah keputusan yaitu dengan mengumpulkan rekan-rekan guru untuk dimintain ide, pendapat ataupun gagasannya bagaimana keputusan itu akan diambil nantinya. Karena bagaimanapun apabila sudah diambil sebuah keputusan, nanti yang paling berat ini adalah implementasi dari sebuah keputusan itu. Jadi untuk apa gunanya keputusan diambil atau diputuskan ini apabila tidak bisa diimplementasikan. Jadi dengan menggali ide, gagasan, rapat dan lain-lain dengan stakeholder yang ada di sekolah, ini keputusan nanti diharapkan bisa dilaksanakan dan ujungnya bisa dievaluasi juga. Ini yang terpenting. Jadi lebih kepada kesepakatan bersama ya Pak, seluruh warga sekolah. Jadi bukan keputusan kepala sekolah, tapi adalah keputusan bersama. Oke, baik Pak. Saya mau coba gali lebih dalam ini Pak. Menurut pengalaman Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah, keputusan apa yang paling berat gitu Pak, menurut Bapak? Keputusan yang paling berat ini adalah menggerakkan suatu sistem, yaitu sistem disiplin di sekolah ini yang pendapat saya selama ini paling berat. Karena dengan berbagai background guru ataupun stakeholder yang ada di sekolah, ini adalah tanggung jawab dan disiplin yang paling berat di sekolah kita ini. Tapi bagaimanapun itu adalah harus kita ambil sebuah keputusan, karena bagaimanapun adalah bagaimana lembaga ini atau sekolah ini bisa mencapai sebuah goal atau tujuannya itu. Memang dalam sebuah keputusan pasti ada pihak yang dienakkan dan tidak dienakkan, itu adalah hal biasa kalau menurut saya. Jadi kita tidak usah takut dalam mengambil keputusan, yang penting dalam koridor, dalam bentuk bermusyawarah. Disiplin guru ya Pak ya? Iya, maksudnya disiplin guru untuk melayani siswa. Melayani siswa ya. Mungkin selama ini ada suatu permasalahan Pak yang mungkin bertentangan dengan hati nurani dan juga peraturan. Nah, misalkan itu ada permasalahan seperti apa ya Pak? Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi yang berkaitan dengan peraturan ini sebenarnya kata aturannya sudah ada, disiplin pegawai ini sudah diatur kan. Artinya kita tinggal melaksanakan aturan itu aja. Nah, sekarang kembali kepada individunya ini biasanya. Nah, bagaimana bisa membangkitkan semangat individu ini untuk bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sehingga bisa melayani siswa dengan baik. Dengan cara-cara seperti ini harus diambil sebuah keputusan. Itu. Kalau tindakan konkretnya Pak, keputusan seperti apa ya? Tindakan yang konkret contohnya contohnya ada guru A contohnya punya jam mengajar ada jam pertama. Nah, ada jam pertama ini barengan juga contohnya ada kegiatan di luar jam mengajar, seperti itu. Apa anaknya lagi sakit, apa ada keperluan keluarga, ini kan ada dua hal yang sangat berbenturan dan dianggap penting semua. Iya betul Pak. Ini harus saya ambil, bagaimanapun harus sekolah ini yang diutamakan. Jadi boleh meninggalkan
sekolah, tapi ya dengan catatan harus meninggalkan tugas pada guru piket dan lain-lain, atau pesan-pesan dengan guru piket, sehingga KBM yang ada di sekolah ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Di lain sisi kita ingin mementingkan siswa, di sisi lain juga guru tersebut juga memiliki kepentingan ya Pak? Iya, betul. Artinya ada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama harus benar. kita putuskan ya? Harus kita putuskan. Hal itu level yang paling berat. Tadi juga sudah nih Bapak sampaikan bahwa dalam mengambil keputusan itu ada beberapa hal yang Bapak lakukan ya. Pertama mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan rekan guru. Nah kemudian untuk keputusan yang Bapak ambil ini, menurut Bapak sejauh ini apa yang Bapak pertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut? Misal tadi kasusnya siswa harus mengikuti KBM dan juga guru. Nah saat ada permasalahan seperti itu, keputusan apa yang Bapak ambil atau Bapak pertimbangkan? Sebetulnya dalam mengambil keputusan pasti tidak lepas dari yang biasa kita dengar, yang analisis SWOT-nya itu tetap ada. Jadi itu tetap ada. Jadi apa masalah kekuatannya apa, kelemahannya apa, tantangan hambatannya juga pasti ada itu. Jadi itu harus kita telah betul, kita depankan itunya. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan. Gitu, Pak. Kalau melihat dari analisis SWOT ini Pak, menurut hemat Bapak, tantangannya seperti apa Pak dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil sebuah keputusan, sebenarnya peluangnya itu tetap ada, tapi tantangannya biasanya lebih besar. Lebih besar. Apalagi kita masuk di daerah, di sekolah-sekolah yang ada di daerah, ini adalah tantangannya yang sebenarnya lebih besar. Kalau peluangnya sebenarnya ya ada, tapi kalaupun persentasenya dia adalah lebih berat ke tantangan. Misal tadi seperti kasus yang tadi ya Pak ya, guru meninggalkan KBM di kelas, kemudian kita beri keputusan boleh guru meninggalkan kelas asal memberikan jam tugas kepada guru piket. Itu tantangannya seperti apa Pak? Apakah terlaksana atau bagaimana itu? Ya sementaranya alhamdulillah apa ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau izinnya ini terlalu sering, ini dalam tanda kutip terlalu sering, ya kan? Ya namanya tugas yang diberikan kepada siswa ini, saya rasa di situ saya lihat tidak lama. Bagaimanapun tetap namanya belajar ini harus ada pendampingan dari guru. Gitu. Jadi ini masalahnya sangat kompleks sih. Ketika guru meninggalkan KBM atau meninggalkan kelas, ini adalah sangat kompleks di dalamnya. Jadi nanti akan terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita, ya kan. Nah, seandainya kita memberikan tugas pada guru piket ini adalah tugasnya tidak lama karena punya kelas-kelas lain mungkin yang bersama juga harus akomodir oleh guru piket gitu. Jadi boleh meninggalkan sekolah, boleh meninggalkan KBM, tapi jangan terlalu sering. Gitu. Akhirnya kembali ke individu lagi betul, ya Pak? Iya, kembali ke individunya. Kemudian selain tantangan tadi, untuk adakah hal yang mendukung, yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Banyak. Di sini ada wakil, ada orang-orang terdekat, kepala sekolah, sehingga bisa diajak bicara untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kepala sekolah kan harus menjalin komunikasi dengan wakil-wakilnya. Tidak mungkin hal itu akan diambil sendiri oleh kepala sekolah. Jadi sebelum diflorkan ke rapat, ini pasti kira ada diskusi kecil dengan wakil ataupun ya siapa aja yang dekat dengan kepala sekolah, gitu, yang ada di lingkungan sekolah. Artinya semua dirangkul ya Pak ya? Iya benar. Terakhir ini Pak. Iya. Menurut Pak Anang sendiri, keputusan yang baik itu seperti apa sih Pak? Pada dasarnya keputusan itu tidak semuanya baik, yaitu tadi di awal sudah saya sampaikan, pasti baik buruk plus minus itu pasti ada. Tapi kita kembali pada implementasi tadi. Seandainya kita mengharapkan 100%, bisa dijalankan 85 atau 90, itu saya rasa itu sudah baik, luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Itu tadi. Betul Pak, betul. Wah, luar biasa Pak. Ini menambah pengalaman saya Pak ini terkait
bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dan juga pemimpin pendidikan, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Edi. Karena memang untuk mengambil keputusan itu, apalagi permasalahannya sama-sama benar, akhirnya kita juga agak sulit mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Jangan kita ini terbiasa dengan ewoh pakai ewoh. Iya. Enak nggak enak gitu. Enak nggak enak. Nah itu. Tapi mau bagaimanapun harus kita ambil. Harus kita ambil. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama tadi. Semoga hasil wawancara kita ini bisa menjadikan pengalaman yang berharga baik bagi saya secara pribadi. Ya. Kemudian untuk kedepannya semoga bermanfaat bagi peserta didik kita. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Ya. Terima kasih nih Pak waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sugeng. Ya, selamat sore Pak Edi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sama Anda sih mau sana ya? Boleh bebas Pak, model sini bisa. Oh ya. Ini minta waktunya sebentar nih Pak. Ya, Maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Saya mau menanyakan sedikit terkait tema yang mau kita bahas ini adalah tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan di sekolahnya. Ya. Selama memimpin ini Pak di SMA Negeri 1 Air Hitam ya Pak ya? Hitam Lampung Barat. Menurut Bapak, pernahkah Bapak mengambil suatu keputusan yang menurut Bapak sangat berat? Ya pernah. Ini kebetulan kan bulan Agustus kemarin ya. Jadi ada aduan dari orang tua karena ada salah satu dari guru kita itu kabarnya waktu di kelas mengajar itu memukul putranya atau peserta didik. Mukul murid ya Pak ya. Nah, tapi sebelum saya datang ke sana kan sudah, jadi awalnya gini Pak Edi, jadi anak ini setiap hari Rabu nggak masuk kelas 10 ini, kelas 10 IPS. Nah, kemudian wali kelasnya mengajak salah satu gurunya itu berkunjung ke home visit ya. Bukan guru BK, jadi guru mapel dengan wali kelasnya datang ke orang tuanya. Nah, anak ini selama kejadian itu nggak pernah lapor orang tuanya. Jadi sebetulnya kalau kata guru saya yang punya masalah itu sudah 2 bulan yang berlalu. Sebenarnya nggak ada masalah, sudah minta maaf. Nah, kemudian setelah itu orang tuanya, si dari guru ini mengutus temennya, kakaknya lah, kebetulan. Mohon maaf, kebetulan kakaknya juga guru SMP. Nah di situ jadi bahasanya di situ mungkin didengar orang tuanya si anak ini mungkin kurang berkenan. Nah, itu akhirnya saya datang ke rumah si orang tua ini. Nah, kemudian saya datang berunding. Nah, beliau diwakili oleh teman beliau, saya sendirian. Saya nggak mengajak guru saya karena seorang tua ini masih dalam keadaan emosi. Emosi dengan kejadiannya kemarin. Setelah dia dengar, tapi karena ketidakjujuran anaknya kepada orang tuanya bahwa dia tuh nggak sekolah apa alasannya. Nah, ternyata setiap hari tertentu, hari Rabu itu ceritanya dia nggak masuk. Itu kebetulan pas jamnya jam si gurunya yang bermasalah dengan beliau itu. Nah, kemudian ya kita runding, kita musyawarahkan. Nah, kemudian setelah itu saya sengaja nggak hadirkan guru saya karena keadaan orang tuanya masih emosi. Nah, kemudian orang tuanya ini ngajak kepada saya untuk berunding secara kekeluargaan, jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Nah, kemudian janjinya itu segera, jadi jangan sampai didengar oleh media massa. Nah, sehingga waktu itu atas kesempatan kita ini kita ketemuan di sekolahan, kemudian kita berunding. Nah, itu baru kumpul saya, anaknya beliau, bapaknya ini, kemudian guru kita yang bermasalah dengan beliau ini kita damaikan. Nah, dia mintanya hanya 2 waktu itu. Jadi yang pertama anaknya tetap di situ, sekolah di situ nggak akan dipindah. Nah, yang kedua bahwa tidak akan mengulangi perbuatan lagi si guru saya ini. Nah, kemudian kita waktu itu islah lah, jadi musyawarah bersepakat bahwa perdamaian kita itu terjadi ke perdamaian. Perdamaian itu akhirnya kita buat surat pernyataan di atas segel, kita tantangani antara saya dengan orang tua guru saya. Nah, jadi disaksikan oleh beberapa guru saya.
Artinya untuk mengambil keputusan itu butuh musyawarah tadi ya, Ya, Pak, sama musyawarah. kesepakatan bersama Musyawarah. tadi ya. Karena ini jangan sampai ketemu oleh media massa. Oh, kompleks sekali itu permasalahannya, Pak. Iya. Kemudian Pak, terkait yang keputusan yang Bapak ambil tadi, yaitu mengumpulkan wali murid dan guru tadi, lalu membuat pernyataan di atas materai tadi. Di lain sisi Bapak ingin tentunya ingin mempertahankan guru dan juga di lain sisi juga ingin mempertahankan siswa tersebut di sekolah. Terkait permasalahan tersebut, Pak, keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang gimana ya? Bisa dikatakan keputusan yang benar sama benar kan? Di lain sisi ingin gurunya tetap bertahan, di lain sisi juga agar tidak media itu mencuat gitu ya, Pak ya. Jadi intinya gini, jadi guru saya memang sudah mengakui kesalahannya. Emang hari itu juga sebenarnya guru saya itu setelah wali murid ini pulang, guru saya langsung ke rumahnya bapak ini. Nah, jadi kemudian orang tuanya karena masih panas nggak terima, jadi akhirnya guru saya ini pulang. Nah, saya datang setelah itu. Emang tujuan orang tua ini memang baik, sebetulnya orang tua ini baik, akhirnya memang dia mengajak diselesaikan secara musyawarah. Jadi akhirnya ya saya nggak mungkin untuk membela, ya akhirnya kita bela semua lah, gurunya kita bela, kemudian muridnya juga kita selamatkan. Nah, memang akhirnya ya terjadi perdamaian tadi. Nah, sampai hari ini nggak ada masalah sebetulnya. Itu pertama kali saya menjabat di SMA 1 Aritem yang waktu itu belum genap setahun. Karena saya sudah pindah 4 kali di Lampung Barat ini. Ketemu masalah seperti itu. Dan kalau sebenarnya kalau di SMA itu sudah sering saya, Pak. Di SMA 1 saya 22 tahun, jadi kalau ke pos polisi Polsek Sumber itu udah nggak bisa dihitung lagi. Membantu teman saya yang kena masalah, membantu anak-anak kita yang kena masalah. Karena di SMA 1 Watenung itu kan kompleks sekali. Muridnya banyak, sukunya banyak, sering terjadi benturan-benturan antar suku. Artinya itu pembelajaran saya menjadi wakil selama 22 tahun. Jadi satu jadi wakil 22 tahun lagi. Terkait pengambilan keputusan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Menurut Bapak, tantangan apa yang paling sulit? Tantangan di sini banyak ya, Pak. Karena rata-rata ini kan kedua belah pihak ini saling mencari pembenarannya. Sehingga kita harus cari jalan tengah. Artinya kita tetap menghargai pendapat orang tuanya, menghargai pendapat guru saya, kemudian menghargai pendapat anak kita. Sehingga ya kita harus mencari jalan tengah. Karena kalau nanti sampai kita membela guru kita, nanti anak jadi korban, kita membela anak, kita juga kasihan guru kita jadi korban. Jadi sehingga kita ambil jalan tengah, yaitu dengan cara musyawarah, ya akhirnya kita damai tadi. Kemudian Pak, selama mengambil keputusan itu, menurut pandangan Bapak sendiri, faktor-faktor yang mendukung dalam mengambil keputusan itu siapa saja Pak yang dilibatkan? Faktor yang mendukung itu pertama memang ya bantuan dari kesadaran ya dari orang tua si anak tadi, kemudian dari guru kita yang alhamdulillah dia mengakui kesalahannya, kemudian beberapa info dari teman-teman guru tentang siswa ini, tentang guru ini. Artinya guru itu saya dapat infonya dari guru dan dari siswa, kemudian dari beberapa staf kita tentang masalah kepribadian si guru kita ini, kepribadian si ini. Sebetulnya pendapat orang tua itu tidak selalu benar, bahwa dia mengatakan anaknya ini pendiam, baik. Ternyata memang karakter anak ini antara di rumah dan di sekolah nggak sama. Jadi pagi berangkat sekolah, kemudian minta uang sangu, berseragam sekolah, pulang juga sesuai dengan jam pulangnya. Tapi ada juga anak yang berangkat sekolah sesuai jam sekolah, pulang sampai rumah sesuai jam sekolah, tapi kan kadang-kadang nggak nyampe di sekolah. Itu kendala yang dia. Apalagi dia SMA temennya kan SMA kecil dengan jumlah murid di bawah 100, kemudian tidak ada penjaga, tidak ada pegawai kebersihan, dan tidak terpagar. Jadi pagernya ya kebun kopi. Beda di sekolah saya yang lama.
karena kan habis mimpin di sekolah yang besar. Baik Pak. Terakhir ini Pak, menurut Pak Sugeng untuk mengambil keputusan yang baik itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya biasanya baik menurut kita belum tentu baik menurut orang yang kita putuskan. Jadi artinya putusan yang baik itu ya putusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik kepada dalam hal ini sesuai dengan masalah di SMA saya, yang bisa diterima oleh si siswa saya atau Dan oleh orang tuanya, oleh guru saya dan oleh beberapa teman-teman saya. Jadi keputusan saya itu bukan benar menurut kepala sekolahnya atau menurut guru saya atau menurut seorang tua, tapi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Semua belah pihak tadi Ya. Apalagi udah diambil jalan tengah melalui musyawarah tadi ya Pak. Ya. Baik Pak, mungkin cukup itu saja dulu yang akan saya tanyakan. Tentunya ini menjadikan pengalaman saya Pak. Saya dapat mengambil pengalaman dari Bapak sebagai pemimpin pembelajaran dan juga pemimpin pendidikan di sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin lain waktu saya mau minta waktunya lagi untuk interview lagi nih, Pak. Ya, Pak Edi. Nggak apa-apa. Terima kasih nih Pak. Ya.